Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bayu Nur Rahman, NIM 194406 PT 08258 dari Praktikum Manajemen Pastoral kelompok 15 dengan asisten pendamping Muhammad Diki Mandiri Nasution. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kegiatan mini project acara 3 yaitu penanaman dan pemupukan. Penanaman merupakan proses cara pembuatan menanami atau menanamkan. Pupuk merupakan suatu bahan sebagai sumber unsur hara baik mikro maupun makro bagi tanaman. Jenis pupuk yang diberikan dapat berupa pupuk anorganik maupun pupuk organik. Pupuk anorganik merupakan pupuk yang dibuat dengan teknologi khusus di pabrik melalui perubahan-perubahan kimia dari pupuk alam. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang dapat berupa pupuk kandang, pupuk hijau, dan lain-lain. Pemupukan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesuburan tanah menurut Mansur DKK 2021. Fungsi dari pemupukan yaitu pupuk memiliki peranan penting dalam kesuburan tanah karena pupuk yang diberikan ke dalam tanah mengandung satu atau lebih unsur hara yang diperlukan untuk menggantikan unsur hara yang telah digunakan oleh tanaman untuk proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman menurut Mansur DKK 2021. Tujuan dari mini project ini yaitu praktikan dapat mengetahui bagaimana cara melakukan penanaman, pemeliharaan, serta pemupukan tanaman. Alat dan bahan yang digunakan dalam mini project ini yaitu alat yang digunakan yaitu dua wadah plastik bekas, kamera dan penggaris. Kemudian bahan yang digunakan yaitu adalah tanaman jagung atau mais, air cucian beras sebanyak 300 ml dan air secukupnya. Kegiatan praktikumnya dilakukan yaitu yang pertama profil tanaman yang digunakan. Tanaman yang digunakan adalah tanaman jagung atau mais. Jagung termasuk ke dalam famili Poaceae yang merupakan tanaman monocotyledon yang dikenal sebagai rerumputan. Tanaman jagung selain ditanam sebagai penghasil jagung, namun juga dimanfaatkan sebagai tanaman pakan ternak. Kemudian media yang digunakan dalam penanaman yaitu adalah tanah yang cukup subur. Kemudian proses transplantasi yaitu dilakukan dengan cara penanaman terlebih dahulu tanaman jagung atau mais, kemudian dipindahkan tanaman ke dalam wadah plastik. Selanjutnya proses pemeliharaan. Proses pemeliharaan dilakukan dengan penyiangan tanaman yang mengganggu, kemudian dilakukan pengairan dengan menyirami tanaman dengan air dengan jarak yaitu 2 kali sehari pada minggu pertama setelah penanaman dan 1 kali sehari setelah memasuki 2 minggu penanaman. Tidak dilakukan penyulaman karena tidak ada tanaman yang mati dan juga pendangiran tanah. Selanjutnya pengukuran parameter dilakukan dengan mengambil data tinggi tanaman dari tanah, jumlah daun, panjang daun, dan juga lebar daun. Pengukuran dilakukan setiap 1 minggu sekali pada hari Senin setelah penanaman. Kemudian pemupukan. Pemupukan dilakukan dengan pupuk organik yaitu dengan menggunakan air cucian beras. Pemupukan dilakukan dengan perbedaan dosis yaitu menggunakan 100 ml dan juga 200 ml air cucian beras. Pemupukan dilakukan setiap 1 minggu sekali pada hari Senin setelah penanaman. Kemudian dilakukan pemanenan. Pemanenan dilakukan dengan mengambil tanaman jagung yang sudah tumbuh, kemudian diamati apakah terdapat modul yang sudah tumbuh atau belum. Pemanenan dilakukan pada minggu keempat setelah penanaman. Dari hasil pemanenan tersebut dapat diamati bahwa tanaman jagung yang telah ditumbuhkan didapatkan data pertumbuhan seperti tabel hasil pengamatan. Dari data hasil pengamatan tersebut didapatkan bahwa pertumbuhan tanaman jagung pada minggu pertama perlakuan air cucian berat 100 ml didapatkan tinggi tanaman 6 cm dengan satu helai daun dan luas daun rata-rata yaitu 4,5 cm². Sedangkan perlakuan air cucian beras 200 ml didapatkan tinggi tanaman 9 cm, satu helai daun dan luas daun sebesar 6 cm². Berdasarkan hasil pada minggu pertama, pertumbuhan tanaman dengan perlakuan pemupukan air cucian beras 200 ml lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan pemupukan air cucian beras 100 ml. Selanjutnya, pertumbuhan tanaman jagung pada minggu kedua dengan perlakuan air cucian beras 100 ml didapatkan tinggi tanaman 30 cm, 4 helai daun, dan luas daun 34,75 cm²,
Dengan perlakuan air cucian beras sebanyak 200 ml didapatkan tinggi tanaman 33 cm, 4 helai daun, dan luas daun 37,75 cm². Berdasarkan hasil pada minggu kedua, pertumbuhan tanaman dengan perlakuan pemupukan air cucian beras 200 ml lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan pemupukan air cucian beras 100 ml. Pada minggu ketiga, perlakuan air pencucian beras 100 ml didapatkan tinggi tanaman 50 cm, 4 helai daun, dan luas daun sebesar 121,875 cm², sedangkan perlakuan air cucian beras 200 ml didapatkan tinggi tanaman 60 cm, 4 helai daun, dan luas daun yaitu 143,5 cm². Berdasarkan hasil pada minggu ketiga, pertumbuhan tanaman dengan perlakuan pemupukan dengan air cucian beras 200 ml lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan pemupukan air cucian beras 100 ml. Kemudian pembahasan pemupukan. Pupuk yang digunakan adalah air cucian beras atau air leri. Pemberian air cucian beras dilakukan dengan pemberian air sebanyak 100 ml per polybag dan juga 200 ml per polybag. Kemudian dilakukan dengan pemberian air sebagai penyiraman. Pemberian air cucian beras dapat dilakukan dengan 100 ml air per plot dan juga 100 ml per liter air per plot menurut Irwanto 2019. Air cucian beras mengandung nitrogen sebesar 0,015%, fosfor 16,306%, kalium 0,02%, kalsium 2,944%, magnesium 14,252%, sulfur sebanyak 0,025%, besi 0,0427%, vitamin B1 0,043% menurut Wulandari DKK 2012. Faktor yang mempengaruhi. Tinggi tanaman jagung meningkat berdasarkan pertambahan dosis pemberian air cucian beras yang diberikan. Tinggi tanaman yang terbaik yaitu dengan perlakuan air cucian beras 200 ml per polybag. Hal ini disebabkan karena air cucian beras mengandung unsur hara yang mendukung pertumbuhan tanaman. Menurut Wulandari DKK 2012 menyatakan bahwa limbah air cucian beras dapat meningkatkan pertumbuhan akar tanaman selada pada jenis tanaman yang berbeda. Pemberian dosis yang tepat dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman selain dari jenis pemberian pupuk. Pemberian air cucian beras 200 ml per polybag merupakan dosis yang terbaik untuk tanaman, terutama tanaman jagung, karena tanaman harus tercukupi jumlah airnya, namun tidak berlebihan. Apabila berlebihan, maka tanaman dapat mengalami plasmolisis atau peluruan dinding sel sehingga tanaman mati. Warsino dan Kres 2010. Peningkatan yang tidak signifikan pada pertumbuhan tanaman jagung dapat disebabkan karena unsur nitrogen pada air cucian beras yang rendah. Kandungan nitrogen pada air cucian beras sebesar 0,015% menurut Wulandari DKK 2012. Nitrogen merupakan unsur hara yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Namun, karena ketersediaannya yang sedikit dalam air cucian beras, maka perbedaan peningkatan pertumbuhan tanaman jagung tidak signifikan. Kesimpulan, berdasarkan manipulasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tanaman yang telah ditanam, dipelihara, dan pemupukan mengalami kenaikan pertumbuhan karena pemupukan dengan air cucian beras. Namun, kenaikan antara perlakuan air cucian beras sebesar 100 ml per polybag dengan 200 ml per polybag tidak signifikan karena kandungan unsur hara yang rendah yaitu 0,015%. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan. Kemudian lampiran perhitungan dosis pupuk. Dosis pupuk 100 ml per polybag didapatkan sebanyak 0,015 gram per polybag. Kemudian dosis pupuk 200 ml didapatkan 0,030 gram per polybag. Berikut adalah footage kegiatan mini project yang dilakukan. Ini adalah yang penyiraman, kemudian pemupukan dengan hari minggu pertama, pengukuran minggu pertama, kemudian pemupukan pada minggu kedua, kemudian pemupukan minggu ketiga, kemudian pemanenan, kemudian pembersihan,
Baik, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.